Orang ini melakukan pengiriman tengah malam. Saat berada di dalam lift, dia melihat seorang wanita cantik mengenakan kemeja merah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh jaring dari atas ke bawah. Kemudian menemukan itu, si cantik ini hanya memakai satu bakiak. Pada saat itu, pintu lift terbuka, wanita itu perlahan pergi. Tiba-tiba pria itu menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mengapa suara sepatu ini tidak mengeluarkan suara ya? Jadi apa yang terjadi di sini? Ternyata itu belum lama ini, pria itu tiba-tiba menerima perintah aneh. Seorang pelanggan memintanya untuk membeli kertas merah di sana. Dia juga setuju untuk membayar biaya sebesar 3 juta kepada pria tersebut. Ketika dia dengan senang hati masuk ke dalam, pemuda ini ingin pergi ke suatu tempat. Daerah Kinhe, apakah kamu bisa mengantarku sebentar? Daerah Kinhe. Anak muda, sebaiknya kamu jangan pergi ke sana. Apakah kamu benar-benar menemukan sesuatu yang kotor? Kamu gila. Takdir. Itu semua takdir. Dengan sangat cepat pria itu tiba di luar gerbang. Namun satpam melarangnya masuk. Melihat itu, pria itu tak henti-hentinya menyanjungnya. Mohon maafkan dia sedikit. Akhirnya, Kapten keamanan lewat untuk mengizinkan orang itu masuk. Makasih. Bukankah kita sudah bilang kita tidak akan membiarkan orang asing masuk malam ini? Bantu orang aja. Oh benar, kemana dia pergi? Kamar 1401. Apa? Hentikan dia dengan cepat. Siap. Dengan sangat cepat pria itu menemukan tempat itu. Selanjutnya, pintunya baru saja akan terbuka, mengeluarkan angin dingin. Hal ini membuat pria itu sedikit takut ketika dia hendak masuk. Untungnya, ada kapten keamanan yang menghentikannya. Pastinya jangan pergi ke sana. Aman. Ada apa? Siapa yang menyuruhmu mengantarkan ke sini? Kamar 1401 memesan ikan bakar. Minta aku bantunya untuk membeli kertas merah. Ikan. Gimana ikan? Tolong jangan lewatkan bisnis aku. Begitu pintu juga sedang terbuka, kamu masuk letakkan dan pergi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ke sini. Pintunya terkunci. Apa yang sedang terjadi? Pesanan kamu telah terkirim. Kamu segera letakkan barang-barang kamu dan pergi. Ikuti aku dengan cepat. Aku belum mendapatkan uangnya. Apakah kamu butuh uang atau butuh kehidupan? Paman, apa yang terjadi? Aku dapat dengan jelas melihat bahwa pintu terbuka. Pintunya tertutup ketika kamu sampai di sana. Masih ada stiker di pintu. Tidak ada seorang pun di dalam sana. Siapa bantu membukanya untuk kamu? Bagaimana mungkin? Jelas seseorang memesannya untuk kamu. Jika tidak, mengapa kamu harus mengantarkannya? Apakah kamu yakin itu orang yang memesan? Tolong jangan membuatku takut. Paman Huang, mungkinkah dia bilang wanita itu tinggal di apartemen itu? Orang mati. Iya, itu apartemennya. Ibuku. Hanya ada satu wanita di apartemen itu. Apalagi orang tersebut sudah meninggal dunia. Bagaimana bisa memesan? Paman Huang, itu benar. Beraninya aku mengatakan omong kosong. Di dalam, seseorang benar-benar meninggal. Seorang wanita meninggal di tangki ikan rumahnya. Wajah itu digigit ikan dengan parah. Ah benar. Kamu tidak memiliki kartu lift untuk sampai ke lantai 14. Seorang wanita membantu aku memindai. Mungkinkah itu seorang gadis yang mengenakan gaun merah? Sungguh gadis berbaju merah. Dia hanya memakai satu sepatu. Kaki lainnya kosong. Selesai. Di lantai berapa dia menghentikan lift? Laporan-laporan. Lantai 4, gedung 11. Seseorang terjebak di dalam lift. Hidup dalam bahaya. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak membiarkan orang asing masuk? Kamu sendiri sudah bilang untuk membiarkan orang masuk. Jadi aku. Bukankah lantai 4 adalah lantai tempat gadis itu berasal? Saat ini, pria itu segera pulang. Kemudian dia menemukan seseorang membakar kertas di depan pintunya. Kemudian menemukan bahwa orang yang membakar kertas itu adalah wanita tua tadi. Kenapa kamu, anak muda? Apakah kamu di sini? Tentu saja aku di sini. Bukankah wanita di kota timur itu membakar kertas? Mengapa kamu lari ke kota barat? Anak muda. Aku di sini menunggumu. Apa?
Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu agar tidak kembali ke rumah ini. Masih lama sebelum aku mempercayai kata-katanya. Dengarkan saranku. Sama sekali jangan kembali ke rumah ini. Masih lama sebelum aku mempercayai kata-katanya. Tidak mendengarkan aku. Harus menanggung akibatnya. Halo ibu, ada apa? Ayahmu terjatuh, sekarang di rumah sakit. Biaya operasi 90 juta. Apa? Bu, jangan tidak sabar. Bu, yakinlah bahwa aku akan mentransfer uangnya besok pagi. Sudah larut malam. Kemana kamu bisa mendapatkan 90 juta? Ada apa? Siapa? Anak muda, ini aku. Sesuatu terjadi pada rumahmu. Kamu gila. Kamu dan aku tidak memiliki permusuhan atau kebencian. Mengapa kamu terus mengikutiku? Bukannya aku ingin mengikutimu. Ada hal lain yang mengikutimu. Apa maksudmu? Aku melihat anggota tubuh kamu masih di sana. Pasti terjadi sesuatu di rumahmu. Kenapa kamu tahu? Jika kamu menerima uang negatif, apakah tidak terjadi sesuatu? Apa itu uang negatif? Mengapa aku menerimanya? Maksudku bukan yuan. Yang merupakan uang negatif. Uang kertas negatif adalah uang yang khusus digunakan di dunia bawah. Beritahu aku berapa banyak uang yang kamu terima. Aku baru-baru ini menerima lebih dari 90 juta. Sebelumnya, ibuku menelepon untuk mengabarkan bahwa ada sesuatu yang terjadi pada ayahku. Tentunya itu pasti benar. Uang kertas negatif adalah uang yang khusus digunakan di dunia bawah. Mengenai uang, kamu menggunakan hidup kamu untuk menukarnya. Kali ini, keluarganya membantunya bertahan seumur hidup. Jadi apa yang bisa kulakukan? Sudah terlambat bagi pemuda itu untuk mengatakan apapun sekarang, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi. Ini masih terus terjadi. Jelas aku membatalkan pesanan ini. Kenapa? Bencana ini tidak dapat dihindari. Kamu harus melihat kemana dia menyuruhmu pergi. Aku memiliki pesanan baru untuk diproses. Rumah duka. Apakah kamu ingin memaksaku sampai mati atau apa? Nenek, tolong ajari aku. Bagaimana aku bisa mengembalikan uang ini? Aku tidak membutuhkannya lagi. Kamu tidak membutuhkannya lagi. Jika kamu mengirimkan barang, kamu mungkin tidak mati. Tapi kalau tidak diantar pasti mati. Halo, apakah kamu ingin memesan? Aku berterima kasih pada kamu. Mungkinkah cara menyelesaikan uang negatif adalah dia? Tahukah Anda apa itu uang kertas? Mengapa ini uang negatif? Itu benar. Kenapa kamu tahu? Aku telah mendengarnya. Hal ini sangat jahat, mengkhususkan diri dalam menangani orang-orang lemah. Pernahkah kamu menemuinya? Aku hanya tertipu.
Aku menerima pesanan, menerima sedikit bayaran. Siapa sangka hal ini akan terjadi? Apa pesanan? Begini. Mengapa wajah aku digigit ikan? Kenapa begitu? Ada beberapa kasus tahun ini. Maksudmu banyak orang mati seperti itu? Tahun ini sudah ada 4-5 kasus. Tapi kenapa harus berhadapan dengan uang negatif? Aku juga tidak tahu. Aku hanyalah pengantar barang biasa. Siapa yang tahu mengapa ini terjadi? Tunggu. Jangan tidak sabar. Atau aku akan membawamu mencari pamanmu. Dia pasti punya cara. Siap-siap. Apakah pamanmu nyaman? Ya. Dia berada di daerah Qinhe. Apalagi dia juga kapten tim keamanan. Daerah Qinhe. Apakah? Paman. Tuan Huang, sungguh paman, Xiao Chen. Mungkinkah yang menerima uang negatif itu adalah kamu? Paman. Apakah kalian berdua saling kenal? Xiao Xi. Bagaimana kalian berdua saling kenal? Suruh dia menjelaskan. Aku masih harus pergi ke rumah duka. Aku bertemu dengan seorang wanita tua. Dia melihat ada beberapa benda kotor di tubuhnya. Lalu tunjuk aku, terima pesanan dari Nonadu. Lalu datang ke sini. Yang membakar kertas kuning itu adalah seorang wanita tua. Bukan, terlihat berusia sekitar 70 tahun. Itu benar, itu dia. Ah mati, mengapa kamu bertemu dengannya? Siapa dia? Kamu bisa berdiri dengan tenang di hadapan aku. Tapi sesuatu terjadi pada keluargamu. Dia berkata keluargaku akan menggantikanku seumur hidup. Benar begitu? Tapi, apakah kamu melihat dengan jelas tukang kertas mana yang dibakarnya? Aku tidak berani melihat. Pernahkah kamu memikirkan tentang kertas yang dibakar orang tersebut? Itu kamu. Gimana bisa begitu? Paman Huang ini, hilangkan saja asapnya. Kebiasaan ketika hal ini terjadi. Jadi aku suka membakar sesuatu. Apa kebiasaan itu? Membicarakan kisahmu. Kamu terjebak dalam uang negatif. Malam ini, anggota keluarga kamu membantu kamu melarikan diri seumur hidup. Tidak akan ada keberuntungan seperti itu di masa depan. Aku ingin tahu apakah sesuatu akan terjadi padamu. Uang negatif ini memiliki total 77 musibah. Hari ini kamu baru saja melewati kehidupan lain. Paman, kamu harus menyelamatkanku. Jika aku tidak ingin membantu kamu lalu mengapa aku masih berdiri di sini membuang-buang waktu? Adalah untuk memperjelas siapa yang ingin menyakiti kamu. Pasti wanita di kamar 1401. Dia memesan makanan. Dia memberi aku uang negatif. Kamu menerima uang itu kan? Iya. Jumlahnya 100 juta. Gadis ini juga sangat murah hati. 100 juta ini. Besok pagi aku harus pergi membayar tagihan rumah sakit ayahku. Setiap 7 hari adalah hari tetap. Suatu saat hari itu tiba. Jumlah uang yang kamu terima akan 10 kali lebih tinggi. Begitu banyak. Apakah menggunakan hidup aku sebagai jaminan? Jika itu benar, maka aku tidak membutuhkannya lagi. Anak muda, kamu harus mengambil uang ini jika kamu menginginkannya. Sekalipun kamu tidak menginginkannya, kamu harus menerimanya. Tapi untungnya kamu belum bertemu dengannya. Segala sesuatu mempunyai peluang untuk berubah. Ini adalah wanita di kamar 1401. Jika kamu melihatnya nanti, tutup matamu. Kenapa dia? Pernahkah kamu bertemu sebelumnya? Mengapa ada sepatu hak tinggi berwarna merah di sini? Kamu pergi dengan cepat. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Tidak bisa masuk kemanapun. Cepat pergi. Aku tidak datang untuk mengantarkan. Aku datang menemui Paman Huang. Menemui Paman Huang kah? Kata Paman Huang, jika kamu datang saja, jelas tidak diperbolehkan masuk. Terlebih lagi, apa yang terjadi pada Paman Huang adalah karenamu. Paman Huang, apa yang salah? Kemarin setelah kamu pergi, Paman Huang tampak seperti dirasuki roh jahat. Jang seluruh tubuh, lalu pingsan. Pergi dengan cepat. Pergi cepat. Mengapa demikian? Aku masih dapat menemukan seseorang di sini.
Xiao Xi, gimana kabar pamanmu? Dokter mengatakan dia sudah keluar dari bahaya, tapi perlu istirahat lebih banyak. Oh baik. Hari ini ketika aku pergi mengunjungi paman, kata pamanku, sebenarnya ada cara untuk mengatasi 77 musibah tersebut. Sungguh, caranya adalah untuk mencari tahu alasan mengapa wanita di kamar 1401 mencarimu. Bagaimana aku tahu dia mencariku? Apakah kamu pernah ke Danau Xiangsan sebelumnya? Ya. Aku melakukan pengiriman, kemanapun juga udah pergi. Jadi lihat apakah kamu bisa mengirimkannya padanya. Bu, ini nyata. Tapi, ya berarti ya. Tapi apa? Hari itu, dia juga hadir. Halo, barang siapa ya? Aku udah ingat, setengah bulan yang lalu, aku pernah mengantarkan ke gadis di kamar 1401, di Danau Xiangsan. Jadi kenapa kamu tidak ingat sebelumnya? Jika kamu tidak berbicara tentang Danau Xiangsan, kamu tadi mengatakan lebih banyak orang yang pernah ke Danau Xiangsan. Mereka semua mati lemas. Mungkin semuanya dimulai dari Danau Xiangsan. Mungkin aku harus pergi ke sana lagi dan melihat. Mungkin menemukan sesuatu. Tunggu sebentar, aku membawanya untuk menemui Yao Nana. Siapa Yao Nana? Mengapa aku bertemu dengannya? Yao Nana adalah wanita di kamar 1401. Dia adalah wanita di tempat pamanku bekerja. Orang-orang ini memiliki kesamaan karena kematian. Oleh karena itu, kremasi belum dapat dilakukan. Restorasi kosmetik akan dilakukan oleh aku. Kamu dapat melihatnya dengan jelas. Pernahkah kamu bertemu sebelumnya? Sejauh yang aku ingat, sepertinya kita semua pernah bertemu sebelumnya. Kamu pasti pernah bertemu dengan mereka, bukan? Jadi inilah alasan mereka memilih kamu. Aku sampai pada titik di mana aku harus mengirimkan barang untuk mencari nafkah. Mengapa mereka harus memilih aku? Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Maka wajib untuk menyelesaikan keinginan mereka. Xiao Xi, pamannya mengatakan cara. Apa yang harus aku lakukan agar mereka tidak datang mencariku?